dalam pasal yang ini kan sehingga apa lagi? perhelatan. Saya di pulau ini adalah sesepuh dan leluhur yang menguasai wilayah Dusun Duren selama berabad-abad. Ini adalah gedung pemantau, naik tangga sampai atas. Seperti kera itu besar, tapi melompat lewat itu jendela. Nah, oh ini mungkin. Nah ini. Inilah satu-satunya yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu pemirsa. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Indonesia dulu sudah sangat lama dijajah Belanda ya, sehingga tanah-tanah di Indonesia ini banyak yang dimiliki oleh warga kolonial yang secara resmi membeli dari beberapa warga, kemudian dijadikan beberapa buah perkebunan, peternakan dan sebagainya. Nah, di sini saya sedang berada di sebuah tempat yang dulunya adalah perkebunan milik kolonial, yang kemudian setelah kemerdekaan pemilik perkebunan orang Belanda ini pulang ke negaranya karena diambil oleh NKRI ya, dan dikelola oleh Indonesia. Di situ Belanda sudah lama sekali membentuk tempat ini sebagai perkebunan kopi. Tempat ini di area Kabupaten Semarang, yaitu di Kecamatan Tengaran. Dan sisa-sisa bangunan industri kopi itu masih ada pemirsa, sehingga bisa kita perlihatkan nanti kepada pemirsa. Namun sebelum kami memperlihatkan tempat itu, setelah kemerdekaan tempat ini dijadikan sebuah tempat balai pertanian, perkebunan dan peternakan ya oleh pemerintah Indonesia. Kemudian dibangunlah tempat-tempat atau gedung-gedung yang banyak. Kemudian nanti kami akan tunjukkan sisa-sisa bangunan selama Indonesia yang memegang itu. Di sini dijadikan tempat perkebunan, pertanian, balai pertanian, kemudian juga peternakan tadi. Namun informasi warga pada tahun 2018 itu tempat ini mengalami kebangkrutan, sehingga banyak gedung-gedung yang permanen di sini menjadi mangkrak. Mangkrak, tidak dihuni, tidak ada pengelolaan yang baik. Namun di sela-sela itu tinggal satu buah gedung kuno yang saya sebutkan sebagai peninggalan bangunan kolonial, yang di situ terkenal sekali dengan aura mistisnya. Bahkan banyak sekali warga yang merasa ketakutan bila melintas di area gedung itu. Ikuti terus video kami. Kami akan mengeksplor satu persatu beberapa buah bangunan mangkrak di area Tengaran Baroan ini, dan juga satu buah peninggalan kolonial gedung pengolahan kopi. Ikuti terus video kami. Karena ada kuburan. Karena ada kuburan kuno. Kuburan kuno? Ya. Kuburan massal apa kuburan menyendiri? Kuburan kuno satu, yang lainnya sekitarnya itu rakyatnya mungkin. Oh, maksudnya berarti kuburan massal tapi ada satu yang menyendiri gitu? Iya. Pemirsa, ini dari tim ada laporan bahwa daerah sana ya yang banyak pohon-pohon besar itu katanya ada kuburan tua. Sebelah sana. Kuburan tua. Coba kita cek sebelum kita menuju ke lokasi gedung-gedung yang mangkrak lainnya. Ini ada laporan ada kuburan tua di situ. Pohonnya besar-besar, namun pinggirnya ada jalan ya, jadi saya ada rumah-rumah itu. Ya, ada rumahnya di dalam. Kalau yang ini kan sehingga apa lagi? itu perhelatan. Oh,
Oh, ternyata di tengah-tengah pemakaman massal, pemakaman penduduk ada satu batu nisan yang dituakan di sini. Ini kita juga nggak tahu nih pemakaman mana, tidak ada tulisannya. Oh, berarti masuk ke pemakaman massal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Oh, ternyata ini pemirsa. Jadi dekat dari wilayah perkebunan tadi ada makam tua yang di situ ada relief-relief huruf Arab, tulisan Arab sama tulisan Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas Eko, tolong dibaca Mas Eko. Tulisan ini lagi. Solo. Apa ya? Solo apa itu? Solo. Nah, Mas motornya Mas. Linglung. Solo linglung kang. Apa ya? Kang Ayi, Kang Anggit, Kanyit, Kangit. Dene Kanjeng Sunan Kalijogo. Kilo. Kanjeng Sunan Kalijogo. Dening Kanjeng Sunan Kalijogo. Solo. Kangkit ya Mas. Kangkit. Kangkit. Iki apa? Dene Birahi. Biruhi. Birahi Mas. Birahi. Anani riku. Aranira Allah jati. Tamano kalih tapiya sapuh ruho wiruhan yen wis dadi Ingsun weruh mesti nora ngarani apa nama nirek ya. Yang jelas kita akan coba cari ini pemakaman beliau bernama siapa ya? Suratipuro. Hah? Pemegaran. Eyang Suryo Dipuro. Hah? 1445 Masehi tahun ini ya. Eyang Suryo Dipuro. Nah, ini jelas di situ. Eyang Suryo Dipuro Wafat 1415. wafat pada tahun 1415. Wah, luar biasa. Oh iya, pisan kalau demen. Jadi ini sangat tua sekali pemirsa ternyata. Tahun 1415 Eyang Suryo Dipuro. Ini sangat punya nilai sejarah ya. Jadi ini di sini ada sebuah artikel ya, Ayo ya. Artikel yang di sini mungkin sedikit banyak menjelaskan ya siapa Eyang Suryo Dipuro. Namun kalau saya baca secara urut semuanya tentu saja ini akan cukup panjang. Coba ini garis besarnya aja ya. Nah, ada logo Surakarta ini, logo Keraton Surakarta ya. Dari Keraton Surakarta ya logonya ya. Mataram loh. Jadi beliau diperkirakan wafat 1415 Masehi. Kepastian tahun tersebut didapat dari proses mediumisasi yang dahulu dilakukan oleh sesepuh dusun Duren almarhum Ngatman. Jadi sudah melalui proses penelitian ya ibarat itu. Jadi meninggal pada 1415 Masehi. Jadi Eyang Suryo Dipuro ini adalah sesepuh dan leluhur yang menguasai wilayah Dusun Duren selama berabad-abad. Artinya bahwa beliau ini hidupnya ratusan tahun ya. Iya Mas. Kalau menguasai berabad-abad, beliau berarti usianya sampai ratusan tahun. Keturunannya mungkin. Hah? Sampai keturunannya menguasai. Sampai keturunan.
iki apa sesepuh ada leluhur yang menguasai berarti dan keturunannya. Iya, sampai berabad-abad. Ini tertulis juga zaman Majapahit adalah salah satu masa ketika kerajaan Hindu tumbuh secara kuat dan paling berpengaruh di Nusantara. Majapahit dapat sebagai salah satu kerajaan zaman Hindu. Jadi zaman Majapahit pun Mbah Suryo Dipuro sudah ada. Ini Majapahit. Jadi sebuah tokoh saksi sejarah yang luar biasa. Namun mohon maaf kami tidak bisa membaca semua karena cukup panjang sekali. Jadi garis besarnya memang Suryo Dipuro adalah sesepuh dari dusun ini yang dulunya hidupnya sampai berabad-abad di daerah ini sampai turun-temurun menguasai wilayah ini. Pemirsa, ini ada yang menarik lagi pemirsa. Jadi tempat ini zaman Orde Baru pun ternyata sudah dijadikan tempat bumi perkemahan dan sempat ramai, sempat banyak sekali dikunjungi oleh para siswa-siswa pelajar untuk dijadikan bumi perkemahan di Dusun Duren ini, Desa Baruan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Jadi ini bekas-bekasnya masih kelihatan. Udah mangkrak semua nih, toilet banyak sekali sampai di sana itu. Ternyata di sini dulu juga bekas bumi perkemahan, tidak jauh dari makam tua yang tadi kita eksplor tadi. Yuk kita lanjut ke gedung-gedung mangkrak yang lainnya, dan nanti endingnya saya akan tunjukkan bekas pabrik kopi tinggalan kolonial yang masih berdiri kokoh. Tidak besar sebenarnya, tapi angkernya luar biasa. Tadi ada yang ngomong angkernya luar biasa gitu. Nah itu sudah terlihat tuh yang mangkrak tuh. Dari sini ada balai pertemuan tuh. Kalau itu dibangunnya mungkin sudah agak kesini ya, udah di atas tahun 2010 mungkin kalau itu. Terus itu bangunan tuh yang mangkrak. Kalau bangunan semakin sana nanti semakin bangunan-bangunan tua tinggalan Orde Baru juga ada. Jadi ada bekas-bekas bangunan peternakan sapi kalau nggak salah, sapi dan domba kalau nggak salah di sana. Nanti kita tunjukkan, kita eksplor satu persatu nanti. Jadi sekarang ini semuanya mangkrak semua nih. Nah ini saya akan coba memperlihatkan salah satu bangunan mangkrak ya. Sebenarnya ini bangunan ini belum lama kalau saya lihat konstruksinya ya. Mungkin dulu ini bangunan serbaguna, sekarang mangkrak. Ya, jadi ini tidak jauh dari bumi perkemahan tadi. Jadi ini ada Tomprange ya, ada Tomprange cukup jelas. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Semarang, UPTD, Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Kebun Mulyorejo, Duren Baruan, Tengaran. Jadi kita akan tunjukkan yang bekas peternakan ya. Kalau peternakan kayaknya lebih kuno. Kalau nggak salah peternakan sapi itu mungkin nih sejak zamannya presidennya masih Pak Soeharto itu. Yo, amin ya. Yang sapi ya. Jadi kita perlihatkan jejak-jejak tempo dulu sebuah kegiatan dan aktivitas sebuah balai perkebunan, pertanian, perhutanan dan juga peternakan yang sekarang mangkrak terbengkelai. Bangunan-bangunan yang permanen ini. Oh iya kayaknya di sana peternakan kayaknya. Ini masih ada sapi. Coba saya tanya warga dulu, di situ ada yang cari rumput. Mbah. Assalamualaikum Mbah. Ngerumput Mbah. Jadi kan asli mriki. Acing apa jenengan? Acing tangklep dikirin
peternakane sing mriko nggih, Pak? Nggih. Peternakane sing mriko. Sing mriki pertanian. Mriku petani. Oh, sing pertanian sing mriku. Lah riyen peternakane sing mriku zamane Pak Harto riyen. Mboten. Oh, mboten. Kentun. Ompun kenten mriki. Oh, mun rada enom-enoman mriki. Oh. Terus sakniki bangkrut. Tutup ngoten nggih. Oh. Nggih. Cukup bangkrut cukup napa mboten ngerti. Oh, terus tutup. Jadi leres sing mriko peternakan. Nggih. Oh, nggih. Nuwun nggih, Mbah nggih. Nah, ini dari seorang warga ya yang cari rumput tadi, bener yang sana peternakan. Oh, itu. Ternyata menurut informasi warga tadi, bangunan ini masih terhitung belum lama. Jadi sudah era zaman tahun 2010 ke atas sih ya. Jadi bukan orde baru, jadi sudah era reformasi, Jadi ini dulunya tempat peternakan. Yuk kita mendekat. Oh, ada tulisannya di sini. Dinas Peternakan dan Perikanan. Oh iya. Balai Pembibitan Ternak Unggul. Ya, coba kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada musola, ada kantornya, ada tempat ternak sapi dan domba di situ. Dan ini semua sudah mangkrak ya, sudah nggak dipakai lagi. Ya nggak tahu ya kenapa nggak dipakai lagi, mungkin pindah tempat atau mungkin bangkrut dan sebagainya, saya nggak tahu. Yang jelas kami sekali lagi utamanya adalah akan memperlihatkan sebuah bangunan kolonial yang dulunya bekas pabrik kopi yang berada di tengah-tengah tempat balai peternakan dan perkebunan ini. Ikuti terus video kami selanjutnya. Ternyata luas sekali. Bahkan di sini dibangun juga tower pemantau ya, tower untuk memantau kondisi dari atas. Naik. Naik. Kita akan coba naik ya. Kamu dulu Min, naik Min. Ya, biar dicek dulu sama Pak Mindir. Ini adalah gedung pemantau, naik tangga sampai atas. Itu bisa melihat lokasi yang di bawah. Rumah pemantau ya tepatnya ya, bukan gedung pemantau ya. Katanya pemandangannya bagus, saya juga mau lihat ke atas. Masih kuat nggak tempatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya. Ada kopi. Ternyata di atas bisa memandang ke jauh ya, jauh. Pandangannya jauh. Memantau ini untuk memantau hewan-hewan ternak dulunya mungkin. Bila ada yang lepas dari kandangnya mungkin seperti itu. Luasnya area. Jadi ini benar-benar dulunya tempat yang dikonstruksi dengan baik, tapi sekarang mangkrak.
Ya mungkin besok kalau sudah diperbaiki kemudian diaktifkan lagi bisa menjadi tempat yang bermanfaat lah, atau mungkin sudah dapat tempat lain yang lebih bagus ya kita nggak tahu ya pemirsa. Jadi ini yang jelas dulunya memang benar-benar didesain sebagai tempat perkebunan dan peternakan juga perikanan oleh pemerintah ya berarti ya, oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Proyek besar dulu ini. Ada info lagi bahwa daerah ini katanya mau dialih fungsi sebagai rumah sakit katanya. Ada yang cerita warga di sini mau dibangun rumah sakit nantinya. Ya. Ini nganu ya, bekas apa peternakan sapi. Makan sapi. Buat peternakan sapi. Di sini ditanami warga ini. Ini luas sekali ini. Tanahnya seluas 17 hektar. Dari sampai sana dulu. Itu ya. Sampai tela-tela masih ke sana lagi 17 hektar. Ya, dulu kan ini kebun kopi milik Belanda. Dulu perkebunan kopi dikelola oleh Belanda. Terus setelah kemerdekaan itu Belanda pergi dan disita oleh pemerintah. Dapur. Itu bangunannya ngeri. Itu kan buat Ngeri. dapur umum. Oh iya. Ada keramik-keramiknya pinggir. Oh iya. Dapur. Ini kayak rumah ya Mas Sender. Rumah apa-apa ini? Pilih isek Mas. Gudang apa rumah? Rumah. Ini kayak kita ngano gudang. Ini Gudang. Masalah berpaparan seperti ini kan gudang. oh iya. Ini kantornya, ini gudang. Sini banyak pohon ketela. Ditanami warga ketela ini. Nah, di situ masih ada rumah kosong lagi. Nah, itu kayak rumah dinas itu. Ini kalau dinas ini yang ini kelihatan sekitar tahun 2000-an kalau yang ini. Baru ya berarti ya. Baru yang ini baru. Tapi kan malam-malam ya pol nggak ngeri ya Mas. Malam-malam kesini wah. Itu rumah dinas. Ini rumah, ini bangunan apa ini? Ini gudang kelihatannya. Gudang ya, kelihatannya. Cek Mas Win, di sini kayak apa coba? Oh, gudang kosong, nggak ada isinya, Wah, kosong. Ini kalau ini tahun 2000-an ini dibangun. Baru ini. Baru ini. Ayo mana ya? Bangunan kayak gini. Nah, mangkrak. Kok bisa mangkrak itu kenapa? Nah, saatnya pemirsa saya akan menemui seseorang yang berjaga di area rumah-rumah mangkrak dan petilasan pabrik kopi Belanda ini. Jadi di sini ada salah seorang penjaga yang akan kami wawancarai terkait dengan cerita bangunan-bangunan ini, juga terkait dengan hal-hal yang mistis terjadi di daerah ini karena terkenal sekali horor.
Panun. Jebule ada temennya toh. Ada. Ini Sayari. Nah ini kebetulan ada abang-abang nih 2 orang. Ini adalah penjaga nggih, penjaga di sini. Nah, namanya siapa Mas? Pak Wawi. Pak Wawi. Pak Wawi. Sosoknya orangnya gagah ya. Masih muda. Jadi Pak Wawi ini adalah yang dipercaya berjaga di sini di area bekas bangunan-bangunan Belanda yang diteruskan menjadi bangunan-bangunan pemerintah untuk perkebunan dan peternakan. Nah, Mulyorjo. Ya itu Bapak bisa cerita mulai kapan dibangun gedung-gedung yang baru ini? Nah, mulainya saya tidak tahu Mas. Saya di sini mulai 2018. 2018 dan di sini sudah ada kosong ini, sudah ada. Oh, sudah mangkrak. Sudah mangkrak. Sudah mangkrak. Artinya berarti sekitar 2010-an mungkin nggih. Ya, tapi belum lama ini kan Pak Bupati sudah sering kesini mau bangun rumah sakit ini sudah dideal. Katanya tahun ini mau dibangun rumah sakit daerah. Oh. Yang tempat perkemahan itu. Dulu yang tempat perkemahan itu mau ini 3,5 hektar itu. Oh, untuk rumah sakit rencana. Ya, rumah sakit swasta apa negeri? Daerah, rumah sakit. Oh, rumah sakit daerah. Oh, untuk daerah maksudnya di Kabupaten Tengaran berarti? Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang, Kecamatan Tengaran. Iya, betul. Karena kemudian saya dengar di sini ada peninggalan bangunan Belanda nggih, Mas nggih. Nggih. Tapi dalam itu kan banyak pipo pesibet juga banyak. Tapi di masih dalam duluan pernah dibuat itu air sampai di itu sumur Bandung itu yang angker itu masalah. Oh. Jadi intinya jejak-jejak peninggalan Belanda berupa pipa-pipa masih ada di situ. Dalam terus tanah. Karena ada satu gedung bangunan Belanda dulunya tempat pengolahan kopi itu masih. Itu belakang itu. Oh, nanti kita eksplor satu persatu ya. Jadi ini Pak Wawi ini nanti akan sedikit juga bercerita kondisi secara mistis ya, karena tiap hari di sini nih sudah sejak 2018 sampai sekarang artinya sudah 7 tahun berada di sini. Apa cita-cita mistisnya Mas? Itu pernah ada CCTV Mas, pasang CCTV itu di belakang itu. CCTV. Nah, itu kan pas kambing saya itu kan mau melahirkan itu kan saya lihat di CCTV ada itu Mas, begini terus hilang terus semalam lagi ada seperti kerai itu besar tapi lewat itu jendela nembus kaca dia tapi tidak pecah kacanya. Oh. Tapi CCTV itu ada. Oh, CCTV ada rekaman gitu. Ada. Oh. Tapi sekarang CCTV-nya mati sekarang. Terus yang bangunan kuno itu ada penampakan apa? Wah, banyak Mas ini kalau itu teman saya tadi. Nah, jadi pernah saya itu ke gudang itu belakang timur itu tadi. Saya bertiga itu kan satu itu ada orang itu duduk di ini usen jendela itu loh Mas. Dengan santainya itu dia nggak hilang itu padahal itu hantu. Oh, duduk santai gitu. Iya, duduk orang Jawa atau orang Belanda? Orang Belanda itu Mas, di kantor itu Belanda noni, cantik orangnya. Oh, yang pabrik itu. Di kantor itu yang depannya parkir Pak sebelah motor sampean. Oh, kantor itu. Itu kan pernah itu anak buah saya dulu kan saya pernah sapi di sini ada berapa 60 ekor adik saya. Oh, terus kan ada karyawan 3, yang 2 tidur di sana sama sapi, yang 1 tidur di kantor, tapi baru seperempat jam tidur situ langsung lari bawa selimut. Katanya ada noni, ada Belanda cantik. Oh, noni Belanda. Iya. Nah, kalau yang bangunan Belandanya itu ada penapa-napa? Itu kalau malam ya cuman gudak malam kan cuman itu, tapi sering teman saya kalau di sini sering ada yang lari, ada pulang nggak betah di sini. Oh. Ke kamar mandi ada, kadang ke kamar mandi tidak berani dia. Suara-suara yang iya. Oh, jadi ini ternyata oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang rencana akan dibangun rumah sakit tempat ini. Jadi persis yang diceritakan warga tadi ketemu di sana. Jadi memang ini mulai katanya April ini mau dibangun, tapi sampai sekarang kok tidak ada kabar, katanya ditunda katanya. Oh. 2026 katanya. Oh gitu, oke. 2026 Kalau horornya memang horor Mas, semua kamu pasti bilang gitu. Kalau tempatnya horor pasti
semua bilang. Jadi semua warga di sini bilang bahwa tempat ini angker gitu. Iya, iya. Jenengan sendiri sing tinggal di sini, tapi jenengan sendirian atau ada temennya tiap hari? Sendiri ya. Ya kalau siang ya ada yang main sini. Oh, kalau ada yang main sini siang ya. Kalau malam sendiri. Sendiri. Oh, ini. Jadi itulah pemirsa tadi cerita dari Pak Wawi, Pak Wawi. Ya, jadi tempat ini bukan hanya angker, tapi memang tempat ini benar-benar ditakuti oleh warga sekitar. Kalau malam lewat agak takut guys dari sini ya. Itu di tempat jambu itu yang katanya yang paling tua itu Mbah Browijaya katanya itu yang situ. Saya juga ada itu ada kerbau itu Mas, makan rumput, makan apa? Kembang melati kan ada kembang melati itu. Kerbau itu makan itu langsung meninggal Mas itu. Nanti kerbau itu habis makan tuh lari meninggal di sana ibu kerbaunya. Oh, makan di sebelah mana? Ini Mas, itu loh. Itu kan ada pohon jambu itu yang udah mati itu. Itu kan jambu itu yang diselimuti daun-daun itu. Ini Mas ya itu. Itu sebelah sini ada kembang melatinya dulu. Dimakan sebelah motor, itu. Sebelah motor. Kerbau itu baru dimakan langsung lari langsung mati. Jatuh ya. Oh, jadi dulunya sudah angker. Ya dulu karena tumbalnya itu kan banyak manusia yang dibunuh di situ katanya. Oh, jadi malah ini ceritanya dulu pembangunan zaman kolonialnya ya. Zaman kolonialnya dulu ini pembangunan tempat ini banyak ditanami orang. Pokoknya setiap pohon besar itu dulu ada orang ditanami tumbal manusia. Setiap pohon besar ditanami tumbal manusia. Zaman kolonial dulu. Jadi seperti yang katakan penjaga tadi, dulu zaman kolonial bangun tempat ini sebagai pabrik kopi ya. Itu tumbalnya adalah manusia-manusia yang dikubur di bawah pohon-pohon besar, pohon-pohon tua di area ini. Nah ini belakang saya ini pohon cemara tua nih. Saya agak merinding juga nih. Pohon cemara tua ini kelihatan kan? Pohonnya nih, meskipun tidak besar tapi benar-benar tua nih. Bisa jadi di bawah ini ada tumbal manusia, bisa jadi cerita dari masyarakat. Nah, saya akan antar ke lokasi pabriknya, pabrik kopinya. Nah, oh ini mungkin, nah ini. Inilah satu-satunya yang tersisa. Dulunya adalah sebagai tempat industri pengasapan kopi yang di sini kalau saya lihat konstruksinya itu tinggi bangunannya ya. Nanti kita lihat untuk masuk ke dalam ya. Kita bisa mengira-ngira dulunya sebagai apa. Yang jelas ini salah satu bagian gedung yang masih tersisa sebagai pabrik kopi dulu. Pabrik pengolahan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat lembab sekali. Jadi di atas itu ada kayak jaring besi. Jadi ini mungkin ini pembakaran kopi. Jadi kopi itu kan memang dimasak ya, kopi itu dimasak. Biji kopi itu dimasak. Dan di sini terlihat kayak apa ya? Tungku. Kayak tungku model lama. Jadi ini dibakar dari bawah, biji kopi di atas, gitu. Kemudian dibakar dari bawah, dan kopi tersebut akan matang di atas. Nah ini apa besi-besinya ini masih tinggalan Belanda ini, besi-besi jaring besi ini. Jadi ini dikasih asap pengasapan di sini, dikeringkan, kemudian dimasak di sini. Nah, gedung ini adalah saksi bisu sebuah kehidupan kolonial yang jaya zaman itu sebagai pengusaha biji kopi. Tanah seluas ini yang sekarang menjadi milik pemerintah ini adalah dulu milik perorangan seorang kolonial yang ceritanya warga dia sudah kembali ke tanah airnya saat kemerdekaan pada tahun 45 ya.
Nah, sekarang sisa gedungnya seperti ini. Dan gedung ini, cerita dari penjaga tadi, ini sangat mistis sekali dan sering terjadi hal-hal aneh, terutama suara-suara yang gaib. Lihat ini yang atas seperti itu. Ini bangunan kolonialnya masih asli. Cerobongnya yang sini ya, ini cerobong ya. Nah, ini cerobongnya. Ya, cukup jelas pemirsa. Inilah video kami, ya video kami yang menceritakan jejak kisah masa lalu dan bisa dibuktikan ini nyata, ini fakta, ini ada. Bahwa kolonial memang menguasai Indonesia beratus-ratus tahun, sehingga jejak-jejak tempo dulu peninggalan kolonial selalu ada di setiap daerah. Inilah sisa bangunan Belanda yang dulu sebagai pabrik pengolahan kopi yang masih tersisa. Semoga ini bisa memberikan kenangan buat kita semua. Terima kasih sudah melihat video kami. Mohon subscribe-nya, like, dan komen. Selamat menikmati dan sampai ketemu lagi GTD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.